Inilah atlet-atlet Paralimpik atau atlet penyandang cacat atau disabilitas dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ada dari cabang renang, cabang atletik, menembak, memanah, dan sebagainya. Keberadaan mereka cukup membawa nama harum Kota Mangga ini. Para atlet disabilitas ini telah berprestasi baik di tingkat lokal, nasional maupun Asia. Pemerintah Kabupaten Indramayu cukup berbangga dengan prestasi para atlet disabilitas ini. Karena itu mereka diberikan fasilitas dan bonus yang cukup menggembirakan. Saya cukup salut Bu Kadis ya tentang perhatian pemerintah terhadap para disabilitas pada atlet itu. Saya ingin tahu secara detail apa tuh bentuk kepeduliannya terhadap mereka. Yang berkaitan dengan NPCI ya, Nasional Paralimpik Komite Indonesia. Jadi ini merupakan suatu wadah organisasi yang mewadahi disabilitas, khususnya dalam pembinaan olahraga. Jadi pemerintah daerah ini terhadap atlet-atlet NPCI itu sudah sangat luar biasa. Intinya yang pertama adalah Ibu Bupati melalui Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga selalu memberikan hibah untuk pembinaan atlet. Ya, tiap tahun itu diberikan Pak. Dan kemarin, kalau boleh tahu bentuknya apa Bu? Itu bentuknya hibah uang. Wah, bisa dijelaskan berapa? Kalau nggak salah tahun sekarang itu 750 ya tahun untuk 1 tahun. 1 tahun 750 gitu. Nah, tetapi tahun kemarin ya tahun 2023 intinya itu luar biasa. Kalau nggak salah mereka juga menerimakan bonus. Bonus itu sampai nggak salah sampai 5 miliar lah. Bonus dari prestasi mereka ya. Dari mulai pop yang peparda dan peparnas itu diberikan pada tahun itu apa? Ibu bisa Pekan Paralimpik tingkat daerah yang Bekasi kalau nggak salah kemarin ya gitu. Jadi itulah bentuk perhatian dari pemerintah daerah. Itu setiap tahun mereka diberikan hibah, kemudian juga kemarin juga habis menerima bonus dari prestasi mereka. Dan yang luar biasanya juga sekarang yang terbaru adalah Ibu Bupati memberikan semacam asrama lah untuk mereka. Jadi di mana itu Ibu? Itu di Jalan Olahraga. Jalan Olahraga depan depan masjid yang jalan olahraga itu di situ. BTN lama. BTN lama. Jadi itulah bentuk perhatian pemerintah sangat luar biasa, Pak. Jadi awalnya kan hanya nempel di kursi roda ya itu. Jadi Bupati melihat kondisinya seperti itu sehingga mengambil sikap itu kan. Karena mereka terus terang aja mereka punya prestasi masa sih tidak kita hargai kan seperti itu. Baik. Tuh, ya. Prestasinya tuh yang Ibu tahu aja apa? Ya. Di tingkat provinsi dan nasional. Prestasi atlet-atlet kita ini, NPC ini luar biasa Pak. Tadi tidak hanya di daerah ya, tetapi juga tingkat ASEAN juga ada, gitu kan. Hampir semua cabangnya ada. Jadi mereka itu, gitu kan, ada beberapa cabang yang mereka ikuti. Saya juga baru tahu gitu. Renang juga ada, kemudian panahan juga ada, kemudian atletik juga voli duduk juga ada. Nah, jadi beberapa cabang olahraga semua diikuti oleh mereka. Dan mereka itu uniknya, satu orang atlet itu bisa mendapatkan beberapa medali penghargaan seperti itu. Luar biasa, satu atlet itu ada beberapa. Seperti itu. Fasilitas selain itu asrama apa? Nah, yang jelas fasilitas lain adalah kami memberikan fasilitas untuk mereka berlatih olahraga tentunya. Ada misal mau renang, ada kolam renang kita kencana, kemudian mau panahan juga kita punya lapangannya di komplek Gor Olahraga atau misalnya yang lain-lain. Jadi kami memberikan kesempatan. Terakhir Bu Kadis, kalau ada anak disabilitas, dia punya prestasi di bidang olahraga, bagaimana cara dia bisa diakomodir oleh pemerintah? Boleh, paling tidak misalnya langsung datang ke NPCI, gitu kan. Nanti kan mereka sendiri kan di situ ada ketuanya Pak Yitno, Pak Suprayitno kalau nggak salah. Nah, nanti kan mereka Pak Yitno kan tahu mungkin dilatih, gitu kan seperti apa. Apalagi yang sudah punya prestasi pasti akan untuk bareng-bareng lah, gitu seperti itu. Terima kasih ya Bu Kadis, luar biasa. Terima kasih atas dukungan seperti ini.
Ini adalah kantor nasional Paralimpik Komite Indonesia Cabang Indramayu. Alamatnya di Jalan Olahraga Indramayu, Jawa Barat. Rumah yang lumayan luas ini digunakan untuk Sekretariat NPCI Indramayu. Semula kantor NPCI berada di Gor Singalodra Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Dinilai kurang layak, kantor NPCI kemudian pindah ke tempat ini. Ada seratusan lebih atlet disabilitas yang dibina oleh komite ini. Ini adalah Pak Suprayitno. Nama Suprayitno seperti sudah menyatu dengan NPCI. Dialah yang menjabat sebagai Ketua NPCI Indramayu. Semula Suprayitno juga atlet disabilitas dalam cabang lari. Prestasinya tidak main-main. Pada tahun 1989, dia pernah meraih emas pada Pekan Paralimpik Nasional di Jawa Timur dari cabang lari. Sedangkan pada tahun 1988, dia meraih perunggu di Kobe, Jepang. Gimana Pak Itno kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya udah lama mendengar nama Bapak tapi baru ketemu sekarang orangnya. Luar biasa. Saya pengen tahu Pak Itno, mohon dijawab dari hati yang paling dalam. Salam Apa kenal. Iya, selamat. Apa yang menyebabkan Bapak kok peduli dengan para disabilitas? Berawalnya dari saya sendiri. Kebetulan saya dulunya non disabilitas atau kecelakaan, disabilitas kecelakaan pada umur 9 tahun. Yang jelas saya ini banyak ketika mengalami kecelakaan dan saya menjadi disabilitas itu sangat luar biasa depresi. Oh iya, mohon maaf, kecelakaan apa itu Pak? Itu saya dulu Pak yang naik motor sama teman-teman keserempet truk, terus kakinya ke rindes ini sampai saat ini. Coba. Tuh, jadi diamputasi. Iya. Karena luka mungkin nggak Iya, bisa karena kan hancur dan kebetulan ini juga kaki palsu bikinan saya sendiri gitu. Biasa ya. Tapi kalau lagi dipakai sih nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, benar. Ya. Tapi sebetulnya Bapak 9 tahun sudah. 9 tahun. Baik. Dari situ kemudian Bapak merasa sangat terpukul ya, shock gitu ya. Jadi dari pengalaman saya setelah menjadi disabilitas, banyak saya depresi, putus asa, dan kebetulan juga pada saat itu mau kemana saya nih, mau kerja apa gitu kan. Sehingga saya putus sekolah juga. Nah, kebetulan Putus sekolah dari mana putus sekolah? SMP? dari SD SMP Pak. Oh SD SMP ya. Terus saya berangkat ke Solo, ada teman yang ngajak. Ternyata pada saat itu benar-benar sangat susah untuk mencari kaki palsu ini. Jadi saya berangkat ke Solo. Kemudian saya di Solo juga mengambil keterampilan pembuatan kaki palsu. Terus juga menjadi atlet di sana tuh. Jadi atlet. Saya dari atlet tahun 82, saya 84. Berarti Bapak ketika di Solo itu udah jadi atlet ya? Awalnya belum, tapi ketika saya di Solo langsung saya menjadi atlet karena kesibukan dan di sana itu ada apa namanya, ada salah satu organisasi olahraga awalnya yang kebetulan terbesarnya di Solo. Iya. Jadi saya ikut gabung, alhamdulillah dan prestasi ya, berprestasi. Walaupun
prestasi sekarang sama dulu lain ya. Iya, apa itu? Dulu tidak dihargai, tapi sekarang sangat luar Sangat biasa, dihargai. sangat luar biasa. Dari situlah saya berawal ingin mengajak dan membagi pengalaman saya, membagi ilmu saya, agar teman-teman nih jangan sampai berputus asa gitu loh. Maaf Pak, prestasi Bapak tuh di lari ya Pak? Ya kebetulan saya atlet lari dulu, lari. Nah, Saya larinya itu pakai kaki apa enggak? pakai kaki palsu, saya larinya pakai Oh, kaki iya. palsu. Iya. Jadi yang musuhnya Memang juga aturannya sama, boleh, begitu seperti- aturan pakai dengan aturan dengan pakai kaki palsu. Iya. Nah, alhamdulillah saya dapat perunggu lah dulu. Di tingkat nasional Di ya? tingkat nasional. Kabarnya di tingkat ASEAN juga? Ya, di ASEAN itu saya dapat perunggu. Kalau di nasional saya beberapa kali, 3 kali ikut peparnas ya. Itu saya selalu mengantongin 3 medali emas, 3 medali emas. Luar biasa ya. Nah, setelah itu Bapak hijrah ke Indramayu? Setelah itu saya lulus. Ketika lulus itu saya buka usaha di Sukra, Oh, apa itu Pak? buka bengkel jok. Kebetulan saya adalah Iya. keluarga Iya. wira swasta Iya, bengkel jok. Dulu jok masih jarang ya. Jadi saya buka di Sukra, terus dapat jodoh orang Indramayu. Oh, iya. Awalnya memang ada sejarah juga saya Iya. di Indramayu nih. Masih Ada keturunan turunan, orang masih keturunan. ini. Begelet. Oh iya, Heeh. tapi keturunan orang Pekandangan juga. Iya, Pekandangan. Iya, iya. Kebetulan sudah naturalisasi ya. Iya. Ya, mulai aktif di BPOC atau NPC apa NPCI? NPCI. Iya, Iya. itu berarti tahun berapa? Kebetulan kalau di Indramayu mulai aktif berdirinya BPOC itu 2003 ketika menjadi Ya, tuan rumah Pordai. Porda. Nah kebetulan itu sejarah NPC itu satu paket ya, satu paket. Jadi ketika ada Porda harus ada Peparda. Iya, iya. Nah itu. Jadi yang umumnya Porda, yang disabilitasnya Peparda. Nah diawali dari 2003 Indramayu lah awal berangkatnya olahraga disabilitas. Baik. Apa yang membuat bahagia atau apa yang membuat Pak Yitno ini bangga ketika mengurus, bisa diceritakan detail nggak? Misalnya ada anak yang tadinya ya katakanlah cacat, tidak dihargai, kemudian Bapak urus, bisa ada nggak contoh kasusnya seperti itu? Contoh kecilnya banyak Pak. Kebetulan juga saya alhamdulillah ketika saya hijrah ketika saya lulus dari Solo ini saya punya keterampilan yang membuat kaki palsu. Kenapa saya tuh pengen membuat kaki palsu? Karena yang saya rasakan ketika teman-teman butuh kaki palsu itu sangat sulit dan harganya sangat lumayan. Gitu. Disitulah saya tuh berawal saya membuat kaki palsu. Terus juga kenapa saya ingin merangkul teman-teman? Karena itu udah dasar pengalaman saya hanya sangat sulit. Dan juga saya tidak mau bahwa teman-teman disabilitas itu hanya sebatas mengharapkan belas kasihan. Mari kita tonjolkan kemampuan kita, tutupi kekurangan dengan prestasi-prestasi. Contoh ini Pak, Contoh kecilnya kita contoh nih. yang dididik Bapak. Nah, Ya. di sini ada yang namanya Sofian, terus juga ada nih yang namanya di Junti itu ada yang namanya Nur Hadi, juga ada yang namanya siapa tuh Paldi ya. Dia tuh 9 tahun apa 12 tahun dia nggak jalan karena cacat dari lahir dan juga jarang keluar rumah Karena kakinya. karena kakinya. Terus? Dan juga dia malu mungkin kalau keluar ya. Ketika kenal sama saya, alhamdulillah saya kasih kaki palsu. Ketika saya pulang, awal kebanggaan saya nih. Ketika saya ajak pulang ke sana, ibunya menangis, tidak mengenali. Kok anak saya bisa jalan sekarang? Berapa tahun nggak jalan, kok bisa jalan gitu? Ibunya menangis. Disitulah saya punya perasaan terharu. Berarti itulah yang kebanggaan saya. Kalau yang atlet Pak, yang tadinya dia cacat tidak punya prestasi, kemudian dibina Bapak, lalu berprestasi, ada nggak? Alhamdulillah di sini ada yang namanya Sofian, ada yang namanya Nur Hadi. Itu Nur Hadi itu anak Tunti itu udah sampai internasional. Wow. Itu dari cabur panahan. Dia sama kecelakaan juga ketika dia di pesantren, dia kecelakaan jatuh dari kereta. Kakinya amputasi. Dia sempat juga lah mau kemana gitu. Dan alhamdulillah dia menjadi atlet, saya bawa jadi atlet, dia berprestasi.
bisa ngebangun rumah, gitu kan, bisa artinya Masih sama sampai keluarga. sekarang masih? Sekarang alhamdulillah dia naik menjadi pelatih. Oh yes. Iya, iya. Saya angkat jadi Indramayu. pelatih di Indramayu. Karena dasar pengalaman dia udah internasional. Gitu. Oke, terakhir Pak, apa barangkali harapan atau agar para disabilitas ini lebih bagus lagi di Indramayu khususnya? Kalau saya berharapkan teman-teman disabilitas dari keluarga disabilitas jangan disembunyikan ketika ada keluarganya yang disabilitas, karena ada wadahnya di Indramayu ini di bidang olahraga, salah satunya adalah NPCI, dan saya berawal dari anggaran yang kecil, kantor yang sangat kumuh, dan alhamdulillah sekarang kantor saya seperti ini. Nah, terus juga anggarannya bukan lagi seperti dulu yang 20 juta, 50 juta, sekarang udah ratusan juta, saya satu M gitu. Ini sangat apa, artinya udah sangat tidak ada lagi diskriminasi, Luar biasa, Bapak cukup berjasa. Terima kasih Pak Yitno. Iya, sama-sama. Ini adalah rumah Pak Yitno di Jalan Marngali dekat Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Indramayu. Selain ditempati oleh dia dan keluarganya, rumahnya juga seperti menjadi base camp para atlet disabilitas. Bila jadwal waktu latihan mereka tiba, mereka pergi ke tempatnya masing-masing. Dua 2025 mobil. Ini adalah Junaid dan Ferianto. Dua atlet disabilitas ini pernah meraih prestasi yang cukup membanggakan. Dua atlet ini pernah menjuarai di Peparnas dan Peparda. Junaid meraih 2 emas dan mendapatkan bonus yang luar biasa besar.
Ini adalah Mini, gadis berusia 16 tahun. Mini belum lama ikut bergabung di NPCI. Sedangkan ini adalah Sopyan. Sopyan pernah menjuarai tingkat nasional dan SEA Games pada tahun 2017 di Malaysia. Selain mereka berdua, juga ada Salimin, Imam, dan Fatimah. Lima, enam, tujuh. Ini adalah para atlet disabilitas cabang atletik. Mereka biasanya berlatih di Sport Center Indramayu. Assalamualaikum Pak Karsono. Wih, luar biasa ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Karsono? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, ini anggota NPC ya. Iya, betul. Kalau dihitung secara keseluruhan, kira-kira berapa atlet Paralimpik ya istilahnya? Khususnya Indramayu. cabur atletik hampir kurang lebih sekitar 30 orang. 30 orang. Iya, betul. Oh, atlet. Sekarang nggak atletik aja, semua olahraga. Kalau kita berhitung saat Peparda kemarin, Iya. yang kita berangkatkan di Kabupaten Bekasi, kontingen kita hampir sekitar 60-70 orang. Oh, luar biasa ya. Iya, betul. Tapi mungkin kalau secara keseluruhan ya, termasuk yang ya tidak berprestasi mungkin sampai ratusan ada ya. Berapa? Kalau kita lihat sampai yang baru pemula, yang baru belajar, yang belum berprestasi mungkin sampai ratusan orang. Menurut Pak Karsono, potensi atlet-atlet disabilitas di Indramayu itu gimana? Potensi disabilitas di Indramayu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Kemarin sudah ditunjukkan di Kabupaten Bekasi, Iya. kita bisa menyumbangkan 44 medali emas. Oh iya. Dan 19 medali emas itu disumbangkan dari nomor atletik, Oh iya. yang sekarang kita sedang berlatih. Iya. Indramayu sendiri di tingkat nasional pernah nggak juara? Tingkat nasional kebetulan sebagian besar atlet kami juga lagi pelada di Bandung, persiapan Peparnas di Medan Aceh nanti di bulan Oktober tahun 2024. Biar bisa ditiru nih para disabilitas lain. Apa resep atau kiat sehingga berprestasi itu? Intinya kita harus telaten. Pertama ya. Kita harus sabar. Namanya juga menghadapi atlet keterbatasan. Iya.
Kalau kita nggak sabar, ada kekhawatiran nanti atlet yang bersangkutan malah tidak mau berlatih kembali. Iya, Itu benar. intinya. Jadi harus ini ya Mas ya. Ya, harus dari hati ke hati. Iya, benar. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian apa harapan Pak Karsono ini untuk atlet disabilitas Indramayu? Harapan kami cukup besar. Potensi di Indramayu yang ada cukup menjanjikan. Apalagi perhatian pemerintah saat ini melalui Ibu Bupati Ibu Nina sangat luar biasa. Ibu Bupati menyampaikan ke KONI, ke NPCI maupun ke KORMI, termasuk Bapepsi, tidak ada pembedaan. Kenapa? Di mata Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang kewargaan, kedudukan kita adalah sejajar. Baik urusan penganggaran maupun urusan penghargaan. Semua disamakan. Luar biasa. Itu yang Ya? sangat luar biasa. Adil ya berarti ya. Sangat adil. Oke. Makasih Pak Karsono, mudah-mudahan sukses. Amin, Siap. amin, amin. Mas Karsono, luar biasa. Iya, Sampean ini apa nih? Cabang apa? Atletik Pak. Atletik. Apa aja misalnya? Saya di lembing, Terus peluru, cakram. semuanya di Iya. bermain ya. Bahkan harus serba bisa semuanya Pak. Mau berlari, Iya. melompat. Mulai kapan Anda ini? Saya kebetulan dari dulu tahun 2003 2003 ya. pas Porda pertama di Indramayu. Mohon maaf Mas Tarno, ini karena kecelakaan. Kecelakaan Pak. Waktu Tadinya kecil. enggak ya? Enggak. Apa itu kecelakaan apa? Jatuh dari tangga Pak. Waktu masih kecil, 5 Iya, iya. tahunan lah. 5 tahun ya. Berarti, Umur 5 berarti sejak tahun. 5 tahun sudah ini. Artinya Sudah. diamputasi ya. Amputasi. Masuk SD pun udah amputasi. Sudah amputasi ya. Kemudian Anda mulai aktif olahraga itu sejak tahun berapa? 2003 dimulai dari Porda Indramayu. Oh, oke. Prestasi yang sangat membanggakan apa, Mas Tarno? Kemarin awal itu 2003 dapat emas di lompat jauh. Lompat jauh, Mm-mm. lompat emas ya. Iya, nah Terus? di 2006 Kabupaten Karawang dapat perak sama perunggu. Perak sama perunggu ya. Nah, Terus? 2008 Portaltim dapat perak. Oh ya. Sekarang menekuni ini Iya, atlet sama tambahan poli duduk Pak. poli duduk. Mm-mm. Pernah main poli duduk? main. Alhamdulillah masih aktif sampai sekarang Pak. Pernah dapat ini prestasi nggak? Juara 2 Pak. Di tingkat Jawa Barat. luar biasa ya. Anda terbatas tapi kreativitasnya tidak Alhamdulillah terbatas. Terima kasih, Mas Iya, Tarno. siap. Ini adalah cabang angkat berat. Ada 2 atlet. Yang pertama adalah Marliani dan yang kedua Sudino. Marliani pernah mendapatkan perunggu pada Papernas tahun 2016 di Solo. Untuk cabang panahan, para atlet disabilitas ini biasanya mereka berlatih di belakang Gor Singalodra, Indramayu, Jawa Barat.